Mas Reli. Selamat malam pemirsa dan juga selamat malam teman-teman saya yang ada di studio Kompas TV. Senang sekali saya Denta Mirakusuma didampingi dua rekan saya, kami Diara Disti dan juga Tara The Tuars, hadir dalam 3 in 1. Gali informasi, jadikan inspirasi. Yes. Kalau kita lihat penonton di sini kan udah sangat-sangat bersemangat. Kita semua juga udah bersemangat untuk kita bisa ngobrol hangat dengan salah satu tokoh kita. Kali ini adalah seorang pengacara politisi Apalagi coba yang ada? Penuh kontroversi. Penuh kontroversi. Mungkin kontroversinya itu lebih karena gayanya yang selalu ekspresif ya. Nah, siapa mengundang banyak musuh betul. mungkin. Kita klarifikasi nanti apakah seperti itu kontroversinya versi tamu kita ini. Langsung kita sambut pemirsa Bang Ruhut Sitompul. Yes. Apa kabar Abang? Apa kabar? Kalau Bang Ruhut tuh biasanya saya panggil Bang Poltak aja boleh nggak Bang? Karena memang lebih dikenal dengan Bang Poltak dulu ya. Dan pemirsa sebelum kita bincang hangat dengan Bang Ruhut Sitompul, kita simak dulu yang satu ini. Bergumul dengan kabar kontroversial sudah biasa bagi Ruhut Sitompul. Berawal sebagai pengacara Akbar Tanjung, sang ketua umum Golkar saat itu, dan pengacara sejumlah yayasan milik mantan Presiden Soeharto di awal masa reformasi, nama Ruhut makin moncer jadi aktor di layar televisi. Ibarat mendadak poltak, Ruhut makin dikenal karena perannya di sinetron Gerhana sebagai orang tarutung si Raja Minyak dari Medan. Nama Ruhut kemudian terus berkibar dengan menjadi pengurus Golkar. Di tengah angin perubahan, Ruhut pindah haluan dengan berlabuh ke Partai Demokrat. Kendaraan politik yang mengantarkan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pilihan rakyat. Sering dianggap loyalis Cikeas, Ruhut tak segan bicara tegas dan keras. Baik pada lawan politiknya dari luar partai maupun separtai. Sikap politik Ruhut kerap sensasional. Motif politiknya pun sering sulit diramal. Inilah hebatnya Ruhut Sitompul sebagai seorang politisi. Dengan leluasa dan gayanya yang mendadak poltak, ia sanggup mengkritik pencapresan Jokowi. Namun kemudian seiring waktu, dia malah berbalik arah membela Jokowi. Nah, ini yang perlu saya pertama kali klarifikasi. Tadinya awalnya banyak protes tentang Jokowi nggak pantas jadi gubernur lah, atau ada hal-hal yang negatif lah tentang Jokowi. Tapi kemari-kemari yang terakhir malah Bang Ruhut secara terbuka sangat mendukung Jokowi. Kenapa Bang? Apa pertimbangannya? Terima kasih karena saya ngedukung gubernur yang sebelumnya, Fauji Bowo. Oh, oke. Saya dulu belum kenal Jokowi siapa, tapi Fauji Bowo itu sama dengan saya di Golkar. Sama dengan saya di beberapa organisasi. Teman saya lama gitu ya Bang ya? Senang Harley Davidson Club ya, kita brotherhood. Jadi ya, dan saya tahu dia juga anak tangga menjadi orang sukses. Sekarang duta besar kita di Jerman Barat. Nah, kalau Pak Jokowi apa yang Bang Ruhut lihat dari seorang Jokowi? Jokowi yang saya lihat jujur aja, saya salut orangnya krempeng, ya, kelihatan lugu padahal orangnya pintar. Tapi kenapa harus Jokowi Bang Ruhut? Manuvernya ya artinya ya. Maksudnya bener-bener ekstrim kanan kiri gitu, yang tadinya menentang, heboh di TV, tiba-tiba sekarang berbalik mendukung gitu. Maksudnya kenapa? Itu memang terima kasih Mbak Tara, ini memang ada ceritanya. Saya juga kaget. Saya lihat kawan-kawan saya semua sudah ke Prabowo. Saya sebenarnya kawan-kawan saya ke Prabowo, Pak Hatta nggak ada masalah, kami netral, silakan ke tokohan mereka. Tapi saya lihat udah mulai bawa fraksi, ya, dan semua bawa lambang-lambang Demokrat. Dan deklarasi secara terbuka waktu itu ya? Terbuka, karena saya melihat Pak SBY, beliau itu negarawan. Kalau kita memihak ke salah satu, kan beliau presiden. Kan presiden itu kan nggak memihak, dan saya bangga lihat Pak SBY sampai hari ini dia tetap netral. Di Bener situ. nih, jangan-jangan representasinya Bang Ruhut juga nih. Jangan-jangan ini manuver Demokrat, mungkin nggak Bang Ruhut? Salah satu strategi begitu? Kan salah satu senior saya marah-marahin saya melalui SMS, ya sedikit mengancam, akhirnya saya juga marah, ya. Saya bilang enggak, gara-gara kamu Pak SBY dibilang main dua kaki, enggak. Pak SBY itu negarawan, dia betul-betul bapak hukum Indonesia, ya, dia tidak begitu. Tapi itulah,
Kan hidup ini mengalir seperti yang saya katakan tadi. Udah kawan saya semua di sana. Sebenarnya Pak Prabowo juga udah mengirim orang untuk ke saya karena kok Ruhut nggak ada. Saya kan nggak sombong juga sebagai juru bicara partai yang dipercayakan oleh Pak SBY. Memang ikon eye catching kita itu Pak SBY. Tapi karena aku dekat beliau ya kena juga lah pancaran sinarnya ke aku kan begitu. Jadi mungkin Pak Prabowo mana Ruhutnya kan begitu. Ada beberapa orang disuruh hubungi saya, ngundang saya makan siang. Tapi itulah politik ya. Cuma beda sebenarnya jam itu. Saya sudah mau ke sana. Tiba-tiba saya kaget Pak Luhut Panjaitan melalui. Sebenarnya aku juga heran ya kenapa aku yang jadi dirasanin ya. Sebelum aku itu sudah ada beberapa yang duluan ke sana. 2, memang dia peserta konvensi. Pak Dahlan Iskan dan Pak Anies Baswedan. Tapi orang masih tanya ini kader atau tidak. Kan kalau konvensi semua kita terima. Tapi ada 2 lagi. Pak TB Silalahi, Dewan Pembina. Pak Marasa Besi, Letnan Jenderal, Dewan Pembina. Udah ke sana. Ya. Tapi yang kedengaran Bang Ruhut giliran aku yang kesana habis gua sampai kumpul tanda tangan minta saya dipecat. Jadi maksudnya karena diajak, bukan karena pribadi. Oh enggak. Jadi aku sebenarnya ini semua orang tahu kan tadi juga lihat saya loyalis Pak SBY. Udah deh, saya biar aja bersama Pak SBY netral karena saya juru bicara. Tapi itulah di dalam suasana saya ini harus gimana kan gitu. Pak Marasa Besi telepon saya, Dewan Pembina. Bang, Dek, Bang Luhut mau ketemu. Kalau dia telepon tolong diangkat. Oke. Bang Luhut telepon, saya angkat. Dek, bisa nggak kita makan siang? Kan begitu ceritanya. Oh bisa Bang, karena dia kan senior saya. Apalagi saya punya nenek, kami ini orang Batak. Tetap ada kekerabatan. Saya harus hormat dengan marga Panggabean. Mami aku marganya Panggabean. Saya harus hormat dengan marga Tobing karena nenek aku Boru Tobing. Saya harus hormat dengan marga Panjaitan karena nenek dari mami aku Boru Panjaitan. Jadi Bang Luhut ini kan gua anggap raja saya. Boleh Bang ketemu sambil makan. Abang boleh ngomong gak? Oh siap Bang, silakan. Hebat juga kau ya katanya. Kenapa Bang? Aku ngomong-ngomong mengenai kau dengan Pak Jokowi. Sebenarnya aku benci dengan kau Dik katanya. Kau tahu kan aku sama Jokowi itu udah berteman lama. Kau tiap hari mengkritik dia kan. Kau bilanglah tukang mebel. Kau bilanglah super presiden taksi. Ya macam-macam dia dumelin gua. Tapi itulah hebatnya kau. Pak Jokowi senang sama kau. Hah? Senang gimana Bang? Iya dia bilang gak apa Bang Ruhut itu kritik biar saya kerjanya makin bagus. Oh saya bilang saya sama Pak Jokowi Bang biar begitu persahabatan kami baik. Di mana aja kalau ketemu kami cipika-cipiki. Gitu ceritanya. Gak takut dimusuhin sama yang lain. Iya. Dibilang pengkhianat gitu. Oh iya, kan sempat dapat tudingan sebagai pengkhianat, bawa nama SBY gitu kan. Bawa nama SBY itu yang paling lucu. Demokrat itu bukan partaiku yang pertama. Tapi partaiku yang terakhir. Sedap. Itulah Demokrat. Coba kita rekam kata-katanya, kita rekam ya. Mungkin akan keluar nanti di running text ya kan. Jadi kan itu kan ada beberapa partai kalau kita jadi kadernya mesti hati-hati. Mesti tahu diri, menyesuaikan diri. Kalau namanya PDI Perjuangan, jangan sekali-sekali lawan Bu Mega. Kalau Gerindra, jangan kau lawan Prabowo. Begitu. Betul nggak? Artinya kalau di Demokrat masih bisa. Begitu juga Demokrat. Apapun Pak SBY itu penggagas pendiri yang membesarkan partai. Jangan kita lawan Ruhut Sitompul gitu ya. Oke, kalau gitu nanti kita lanjutkan lagi obrolan ini ya. Semoga nanti di segmen 2 kita bisa lihat yang lebih hangat lagi dari Bang Ruhut. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam 3 in 1. Aku orang beken. Asal harus jaim. Oh gitu. Aku masih seperti yang dulu. Tetaplah aku adalah aku.
Ya pemirsa, terima kasih tentu saja masih bersama kami dalam 3 in 1. Gali informasi, jadikan inspirasi. Kalau kita bilang Bang Ruhut ini memang sangat jujur, apalagi jujur dalam berkata-kata. Jujur saking apa jujurnya, adanya. kadang-kadang rasis juga tuh. Ya nggak sih, banyak yang akhirnya tersinggung ya Bang ya. Kalau Abang lagi ngomong tuh suka yang tersinggung, disebutlah si Arab, sebutlah si Cina. Bener nggak sih Bang? Itu saking jujurnya, Sekarang akhirnya gini, ngomong seperti itu tuh bagaimana? Aku heran orang kok mesti marah itu. Kalau aku bilang, bule lu, kau mesti marah. Bule nggak kasar sih Iya ya. bukan, karena kau bukan bule. Masa kan dibilang Arab marah memang dia Arab. Tapi mungkin Dibilang ada hitam norma-norma. marah memang dia hitam. Bahkan orang hitam gue bilang putih lu, ya marah Baru dong. marah Lu hina gitu ya, gua, Bang, ya? gua hitam lu bilang putih. Jadi aku nggak ngerti jalan pikirannya itu gimana. Tapi tujuannya apa Bang? Hah? Maksudnya kan banyak kata-kata yang lain gitu ya. Kenapa harus misalnya enggak, jadi aku ngerempet-ngerempet? ngerti nih yang mengenai Arab ini begini. saya ini kan ya bisa dibilang ahli hukum. Saya belajar hukum. Walaupun saya seorang Kristiani, saya menguasai hukum Islam. Karena basic kami di tingkat persiapan itu belajar pengantar hukum Islam dan lembaga hukum Islam. Tiba-tiba waktu perdebatan kawan itu, kebetulan warnanya budayanya dari sana, bilang SBY harus tobat nasuha. Ih, tahu nggak itu? Itu haram jada yang harus tobat. Dia presiden. Ya ngamuk lah si Poltak. Oh iya. Kuratakanlah dia. Si Poltak Kan itu ngamuk, bahaya aja. kalau sudah si Poltak ngamuk. Itu aja. Tapi nyatanya masa muda aku banyak juga ya yang aku udah ada keturunan Arab. Bela gua, Ruhut itu nggak sarah, dia baik. Keluarga saya dekat. Aku dekat banyak sahabat saya dari suku itu. Tapi ini oknum manusianya. Begitu juga dari daerah timur sana. Gimana aku nggak marah? Oke, tapi kadang-kadang apa yang terucap dari Bang Ruhut itu kontroversi dan tidak pada tempatnya. Misalkan seperti itu ada banyak yang atau sensasional lah kalau boleh saya bilang, tidak pada tempatnya, sensasional. Padahal Bang Ruhut ini kan public figure ibaratnya dan kadang bisa jadi panutan juga gitu. Ahli hukum juga, Ahli ya hukum kan? juga apalagi. Bukannya harus lebih berhati-hati. Jadi munafik. Aku orang beken. Masa harus jaim? Oh gitu. Aku masih seperti yang dulu. Tetaplah aku adalah aku. Gak boleh jadi munafik. Karena public figure orang terkenal langsung setan lu. Tapi nggak Bukan takut, setan. nggak takut image-nya buruk. Ya dong. Kalau Itu image-nya buruk bagaimana? Maksudnya nyatanya aku public figure sudah 20 tahun lebih. Nggak buruk, naik terus kok. Karena itu hidup ini jangan munafik, kan itu aja. Oke, Iya, tapi iya. dengan jadi banyak musuh juga gak apa-apa. Menurut Bos, Abang. kok banyak musuh jadi anggota calon DPR terpilih terus? Kalau nggak terpilih baru banyak musuh. Nyatanya aku terpilih. Ketua Umum Tinju Profesional Indonesia. Wow. Tinju Bayangin. Jangan Olahraga main-main tinju ya. Raden Nyungsep pada waktu itu aku punya Chris John. Berapa lama dia juara dunia? Betul nggak? Belum lagi yang satu, yang sekarang ini juga Daud Chino Jordan dengan Bang Osman Sabta naik motor kami goncengan itu di lembah Kalimantan cari bibit petinju. Wah, itu bos. Jadi tetap udahlah. ada prestasi yang memang ditorehkan. Jadi kalau Meskipun saya dengan dulu- gaya politik yang seperti ini keras itu memang sudah jadi ciri khasnya Abang atau memang ya udah apa adanya saya seperti ini gitu. Iya, apa adanya saja karena kebetulan memang aku besar di Medan, lingkungan aku anak kolong, ya. Jadi ya inilah aku. Tapi ada hikmah yang ku ambil, bapak saya sebagai polisi militer, saya diajar begini. Apalagi maaf, saya ini kan ya istilah kita nggak bisa tutupin. Ya, saya ini kan dari minoritas, saya harus tahu diri. Tapi nasihat bapak aku, kalau kau bersaing dengan kawan kau, nilai dia 7, kau harus 7+. Itu nasihat bapak aku. Dan walaupun kau 7+, untuk menjadi leader, kau nggak usah mimpi jadi orang pertama. Orang kedua, ketiga, keempat, tapi bermakna. Itu nasihat bapak aku. Wow. Oke. Di DPR. Tapi kan Bang Ruhut juga jadi jubir partai kan. Ah. Waktu itu siapa yang milih dan kenapa dipilih? Ya itu seperti aku bilang. Kan kita tahu ya, badai sedemikian di partai kami.
mungkin Pak SBY lihat perlu ada beberapa jubir, ya, dan salah satunya saya. Ya saya bagian yang kan kadang-kadang gini, apalagi kita harus hormati. Kan kadang-kadang kita itu kalau dirasain, dibantai orang, udahlah diam aja. Tapi kita lupa, diam itu berarti iya. Kan itu. Kadang seperti itu ya. Itu fakta. Ya. Jadi Pak SBY juga mesti adalah yang meluruskan, mengcounter. Dipilihlah aku salah satunya. Dan aku luruskan masalah itu. Kan sedih nggak? Ya itu diperlukan keberanian. Partai Demokrat, partai yang terkorup. Padahal setelah kita lihat di semua lembaga survei dan lain sebagainya, kami urutan nomor 4. Tapi karena kami partai pemerintah, tiap hari kami yang diberitakan, difitnah habis. Aku luruskan itu, ya. Sampai mereka berani mengatakan pemilu 2014 Demokrat tidak lolos parliamentary threshold. Saya bilang enggak. Dan Pak SBY memberi pencerahan kepada kami, ya. Akhirnya itu dikatakan, udahlah loloslah, paling pun 7%. Nyatanya kami dapat 10% lebih kemarin. Hampir 10% lebih, 10% lebih kemarin. Itu kan mesti kita counter semua. Kalau nggak di counter, rakyat itu ya iya juga, ya diam. Oh iya, kan begitu Mbak. Bang, selama dekat dengan SBY, apa yang paling berkesan dengan SBY? Ada satu momen atau peristiwa gitu? Oh banyak, dia sangat cepat bertindak. Jadi saya sedih kalau orang bilang SBY lamban, SBY ragu-ragu, itu salah. Mereka nggak dekat dengan Pak SBY. Yang benar bencana alam Jogja, kami anak buah mah lebih muda dari dia kan. GR, Gede Rasa merasa cepat. Taunya? Dia kontak. Bencana alam kami harus tanggap. Bapak yang kaitan dengan rakyat kita, kami kadernya harus tanggap. Pagi saya berangkat ke Jogja. Udah ditelepon disuruh ke istana di Jogja. Bapak udah di situ dengan ibu. Sudah kapan? berkantor. Malam udah datang sebelum kami. Dia cepat. Udah turun ke bawah ke rakyat itu. Dengan bencana alam. Karena itu orang kalau bilang belusukan, SBY duluan dari Jokowi. Cuma TV nggak mau beritakan, itu aja. Oke, kalau kita melihat ke belakangnya dulu, dari seorang yang mungkin bukan berlatar belakang politik ataupun apa, pengacara ya, dulu Bang Ruhut lebih dikenal pengacara, tiba-tiba masuk ke dunia politik. Nah itu kan mungkin pasti ada cerita di balik itu semua. Nah itu yang kita pengen tahu nih, tapi tentunya setelah yang satu ini pemirsa tetap bersama kami di 3 in 1. Pekerjaan saya bintang sinetron. Lawyer, hobi. Marah semua lawyer. Masih bersama kami dalam 3 in 1, gali informasi, jadikan inspirasi. Seperti tadi di opening saya bilang ya, kalau ngomongin abang, itu yang saya ingat adalah si Poltak dengan kuncir kudanya. Dari kapan itu kuncir kuda dipotong tuh Bang berarti? Jadi berapa belas tahun itu? Sayang gak sih Bang waktu itu motong? Ya itulah aku terpilih DPR. Kan kita mesti tahu diri, ada aturan di sana. Nggak disuruh potong. Karena nyatanya ada juga yang masih pakai gitu. Tapi aku udah feeling pasti gua jadi eye catching di DPR. Kan jadi sorotan. Saya potong. Oke, anak-anak muda yang ada di sini yang lagi nonton di studio pasti tahu nggak sih dulu ada sinetron Gerhana, abang ini jadi si Poltak. Si Poltak. Iya, saya bingung gimana ceritanya udah jadi pengacara waktu itu, terus bisa terjun di dunia sinetron memang casting atau memang ada yang nawarin, atau memang ada salah satu pekerjaan bersama dengan PH tersebut atau bagaimana sih Bang? Iya itulah hidup kita kan, aku bilang dari tadi mengalir. Saya banyak nangani kasus-kasus pidana, perdata, internasional ya, termasuk sampai ke luar negeri. Tapi di perdata saya konsultan salah satu production house. Kan itu. Tiba-tiba production house itu rada turun ke bawah, lagi nggak bagus gitu ya. Ada satu cerita mereka yang mau mereka minta aku jadi bintangnya.
Ya nggak salah ini. Gue bilang aku nggak pernah main drama, teater, gue nggak bisa lah acting. Cari aja bintang lain. Enggak bang, tolonglah bang. Aku kan in-house mereka, in-house lawyer. Ada nggak ada masalah tiap bulan dibayar kan. Kita mesti tahu ucapan terima kasih kan. Saya lihat skenario-nya, peran saya. Duda keren, namanya Poltak. Itu nama saya asli. Nama saya kan selalu Ruhut P. Sitompul. Ruhut Poltak Sitompul, orang taunya Ruhut Sitompul. Jadi nama Tapi asli saya diam aja, saya diam aja. Ya kan saya bilang oke dah. Saya nggak ngerti kan film-film gitu. 13 episode pertama kan gitu. Main laku. Saya baru masuk si Poltak ini di episode ke-7, saya masih ingat. Jadi saya mainlah sampai 5 episode. Episode 3-4 kali saya main. Jadi beken itu. Karena saya bilang pening aku tante. Taunya orang-orang di jalan ketemu aku pening aku tante. Belum lagi si Peggy Melati Sukma. Ngomongnya kan cepat. Pusing kan gitu kan. Rame tuh film. Tapi waktu itu udah kepikiran mau masuk politik juga nggak bang? Oh enggak, kalau politik lain lagi. Politik udah lama. Itu belum kepikiran? Sudah terpikir udah. tapi? Jadi begini. Kan aku ini udah punya nama baru, kan itu aku suka bilang sama bintang-bintang sinetron, bintang film, public figure, kalian nggak sama dengan saya loh. Kalian jadi bintang film terkenal baru jadi politisi. Terjadilah di DPR 4D. Datang duduk diam duit. Tapi ada beberapa tetap yang bagus. Ya Oneng, kan bagus. Nurul Arifin, ada beberapa. Tapi ada juga yang diam aja. Kalau saya, keluarga saya keluarga politisi. Nenek saya, kakek saya, opung aku ini tokoh PNI, sahabat Bung Karno. Ya, udah itu keluarga saya di pemerintahan. Saya kan keluarga tentara, paman saya Menhan Kampangap, Jenderal M. Panggabean, Menko Polhukam, Ketua DPA. Jadi dia 30 tahun bersama Pak Harto. Ya. Jadi saya udah, tapi saya butuh batu loncatan seperti itu? Enggak, nenek aku pokrol bambu. Saya idola dengan opung saya ini yang PNI ini. Ya. Dia tidur aja pakai dasi. Karena dia jadi kayak di sinetron ya berarti ya. Tidur aja pakai bambu itu dulu dia bukan sarjana hukum. Tapi dia di pengadilan bisa mengalahkan Mr. Indirecten di Medan. Saya idolakan, saya tinggal sama kakek saya. Mami saya kan pejabat ke daerah. Wah, hebat juga nih opung ini kan. Disitulah saya cita-cita mau jadi pengacara. Jangan-jangan main sinetron supaya ini nabung keterkenalan. Enggak, itulah enggak sengaja. Tapi sebenarnya itu yang aku bilang. Saya sebelum Gerhana saya udah terkenal. Saya lawyernya anak presiden. Siapa yang nggak kenal pada waktu itu Mbak Tutut. Saya lawyer Rinto Harahap. Siapa nggak kenal Rinto Harahap. Dulu lebih bukan dari aku itu. Kan? Saya jadi lawyer perusahaan mereka. Udah terkenal. Udah terkenal, tanpa harus main di Gerhana udah terkenal. Mungkin karena terkenal itulah diajak main biar filmnya terkenal. Makin terkenal gitu ya. Taunya kegilaan aku di film itu Gerhana itu kalian percaya. Itu hanya outline-nya aja, skenario-nya tuh outline-nya Peggy kan akhirnya eye catching-nya itu bukan Gerhana sama si Bulan. Saya dua Peggy, nih ceritanya, rubah. Kita bikin begini-gini. Oke bang, dia tuh anak itu pintar, dia S2 apa S3 dari UI. Ya pintar dia. Ya, kita mainkan aja. One take selesai ya. Kita lihat cuplikannya. Penasaran kita. Ada dulu. Ruhut ya. Kita lihat film dari Bang Ruhut. Ini dia cuplikannya. Oh, you are good at fighting, aren't you? Film apa ini? Hanya dua kampung. Ini Sajadah Kabar. Ini film layar lebar. Yang merupakan salah satu kultur. Dulu memang rambut masih hitam ya Bang? Iya, ini palsu. Apanya? Ini rambutnya palsu. ya? I like fighting, but I do like sleeping with chicks. Don't worry. Tora. Oh, you are good at fighting. Oke. Jadi memang sudah punya bakat akting juga berarti. Iya. Tapi berarti Bang loncat-loncat dong. Pengacara, Pengacara, tiba-tiba bener. jadi aktor, terus tiba-tiba masuk ke politik. Jadi Bukan sebenarnya tuh hatinya yang mana? Maruk. Ya, loncat-loncat sih enggak maruk, segala pengen dicoba. Ya, Kan hatinya yang mengalir, mana? itu rezeki dari Tuhan. Sekarang yang paling menantang apa? Dari semua profesi yang pernah Bang Ruhut jajalin. Wah, itu lucu nih pertanyaan. Jadi aku pernah ditanya, abang ini saking banyaknya pekerjaan abang apa? Gue bilang, pekerjaan saya bintang sinetron. Lawyer, hobi. Marah semua lawyer. Hut setan lu bilang
profesi kita hobi. Ya memang hobi gue bilang. Loh kalau Itulah politik seni apa, mulia. Pak? Hah? Kalau politik? Politik bintang sinetron juga itu Bang. Tuntutan jangan. Nyambi. 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 Coba sekarang kasih tantangan deh untuk abang ya. Kita Kita udah lihat bintang sinetron kan cuplikan. ngakunya pekerjaan yang Iya. paling utama bintang sinetron. Tapi di luar itu deh kalau bisa. Jadi yang aktingnya sedih ya. Acting baik-baik. Ada dua peran. Acting jadi orang baik. Ditambah jadi acting orang yang lagi merana. Harus menangis gitu Bang. Bisa dong. Mau satu scene, mau dikasih beberapa judul atau bagaimana Bang? Ayo lagi. Bang, Jangan. kita kasih ya waktunya mana Ya. ini? Siapa Ayo. nih? Tepuk tangan dulu ya. Tantang Bang. Abang mau berdiri atau duduk senyamannya abang. Sedih dulu Bang, Ya, sedih itu biasanya peran yang Biasanya paling cukup susah. dari raut muka juga sih Bang. Nggak perlu ngomong, nggak Nggak perlu apa-apa. pakai kata-kata, yang penting ekspresi. Cila, main ekspresi ya. Oke, kamera udah siap. Oke, semuanya udah roll and action. Ini galau ini, ditinggal istri kalau ini pusing ini. Tunggu lagi Pacar acting. dilariin tunggu orang. Oke, Jadi itu yang marah dibayangin ya. sekarang. Ini adegan marah. Marah marah. udah biasa marah. Marah udah Udah biasa, biasa istri. ya, Tapi udah biasa. Oh ya, udah biasa. baik, ya. baik, Apa ya? baik, baik. Iri. Hah? Iri. Oh iri. Sirik tanda tak mampu ya. Betul. Oke udah Cie, siap kamera roll cie. and Coba. action. Salam 3 jari juga. Sekarang kalau gitu sesuai karakter yang sering kita lihat kontroversinya, marah. Coba Bang. Coba marah Bang. Waduh, benerin kacamata dulu. Rakyat miskin karena korupsi. Karena itu para koruptor, saya minta kalau perlu kita rubah undang-undang. Koruptor harus dihukum mati. Itu marah atau orasi ya? Marah atau orasi? Orasi sambil marah ya. Itu kalau di DPR begitu tuh Bang? Nggak mengalir, nggak sengaja aja. Tiba-tiba langsung korslet. Oh, langsung Tapi nyatanya kena, gitu aja. Kalau di rapat komisi pasti rame ya kalau lagi abang ini rapat komisi. Oh dulu. iya, kalau nggak ada aku rada gimana, rada Udah sepi. deh, gimana? Sepi ya, kurang bumbu Aku ada rasanya. aja dan kadang-kadang tuh wartawan suka nunggu. Ruhut nih mau ngomong apa? Kan kalau yang lain udah ketahuan. RDP dengan Kapolri dia akan ngomong ini. Dengan Jaksa Agung. Kalau gua Ini mau ngomong apa nggak nih? terpikir itu yang dia omongin. Gitu. Oh, Sering oke. gitu-gitu. Ya, teman. Oke, nanti berikutnya kita coba melihat sisi lain dari Abang Ruhut ya. Siapa tahu ada sisi lain yang orang banyak nggak tahu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam 3 in 1. Apa kabar cantik? Saya wanita langsung cantik aja, betul nggak? Kita kan berdarah dingin yang gitu-gitu kan. Drama apa? Ya masih di 3 in 1 dan masih bersama Bang Ruhut Sitompul. Bang, kalau nggak salah kan abang nih kakak beradik dengan Pak Iskandar Sitompul ya. Jadi Kapuspen TNI. Nah itu kalau dari dilihat dari karakter, dilihat dari tampilan ini bertolak belakang. Memang seperti itu, memang bertolak belakang dari karakter ataupun Dari kecil ya, begitu dari atau kecil gimana? memang sudah Oh, iya. berbeda atau gimana? Memang beda dari kecil adik saya karena dia bungsu ya. Dia pendiam kalem dan saya tempat dia berlindung karena dia selalu berantem dengan kakaknya. Gitu. Jadi apa-apa Berapa ke saya. bersaudara Bang? Saya itu ada 4 wanita tapi udah meninggal. Kami bertiga, tiga laki-laki, aku paling Laki-laki gede. tiga-tiganya. Nomor 2 dia udah 35 tahun di Jerman. Ya, dia green card sana. Udah itu Iskandar yang Laksamana muda dari Angkatan Laut, juru bicara Pangap. Sekarang dia Deputi Pertahanan Menko Polhukam. Oh. Ini ya kalau kita lihat ya ada insert foto-fotonya Iya. dari Ini ya. Pak Iskandar Sitompul. Iya. Kalau kita lihat berarti dari kecil yang paling deket dari 3 bersaudara ini antara
Abang dengan Iskandar? Oh, Iskandar. Karena kan Togi 35 tahun di Jerman. Sudah di Jerman. Saya dengan Is kita bareng. Is itu pendidikan di Akademi Militer di Magelang. Saya kontrol, saya datang. Waktu Pak Pindah Is ke Perak. mau masuk TNI bilang juga sama abang? Oh iya, saya temani. Gini, jujur saja. Mami papi saya itu maunya yang jadi tentara aku. Oke. Tapi ini kan aku udah bilang aku anak kolong. Saya SMP, SMA udah punya tato Waduh. di dada saya. Saking bandelnya. Paman saya Menan Kampangap, kepingin maunya adalah anaknya tunggal laki. Adalah keponakannya. Karena dari ibu, dari nyonyanya sudah ada. Putranya Pak almarhum 7 pahlawan revolusi DI Panjaitan. Jadi dulu paman aku jenderal 2 loh. Satu meninggal ya peristiwa itu. Dari dia belum ada. Tapi nggak mau Ruhut karena bandel. Akhirnya Iskandar inilah yang nggak ada pemikiran yang mau jadi tentara. Bahkan dia udah jadi model sempat. Sempat jadi model. Model rambut apa yang anaknya Jadi lembut apa dong sekali, komentar kan yang gitu. mengenai Bang Ruhut yang di TV, sering di TV dengan kontroversinya? Sering Iya. dikritik Jadi, juga. Bilang apa? Jadi kan kami sama-sama juru bicara. Itu kawan-kawan abang wartawan. Kamu ngomong dong kayak Ruhut berani apa? Dibanding-bandingin. Dibanding-bandingin kan? Lihat dong Bang Ruhut. Adik saya ini kan orangnya diplomatis. Bukan gitu kawan. Aku mau seperti abang gua. Ya besok aku udah dipecat. Dia bilang gitu. Biarinlah dengan jalannya masing-masing. Iya, Tapi Bang. pernah Dengan- berantem nggak sih Bang? Pernah Oh enggak, berantem? saya paling sayang sama Iskandar. Oke. Kalau sekarang Sekarang juga sama Togi juga. sering sama dikritik semua. nggak sama Pak Is? Oh iya dia sangat was-was. Bang abang tuh terlalu berani. Abang dia suka begitu. Saya bilang udah nggak apa-apa. Saya tahu kok saya orang hukum. Kapan saya harus bicara, kapan saya harus diam. Atau jangan-jangan Bang Ruhut juga seringkali mempergunakan Pak Is untuk tidak takut akhirnya dengan musuh-musuh Bang Ruhut. Jadi menjadi tameng karena punya enggak. adik. Aku udah bilang Is itu tentara yang lembut sama dengan Pak SBY. Lembut. Gua ini nggak tentara, lebih galak dari tentara malahan. Gua mungkin karena garang di luar. Karena itu aku ini muka rembo, hati rinto. Muka rembo, hati rinto. Jadi aku kalah dengan wanita. Jadi sama istri takut dong. Aku istri, ikatan suami takut istri. Aku gitu. Suka dikritik nggak sama istri di rumah kalau lagi Jangan-jangan lebih keluar-keluar? galak di rumah. Oh enggak, karena itu kalau di rumah aku tidak berdaya. Tidak berdaya. Kadang-kadang kalau berantem aku kepaksa tidur di kamar satpam. Masa sih? Bener ya bener. Iya. Disuruh Sampai tidur di kamar satpam. Enggak, aku diam nggak kuat lagi, aku dimarah-marahin terus. Coba aku mau tanya-tanya. Aku tadi dilewati dulu suaminya. Halo. Nah sebentar, ini Silakan. karena ada ratu rumah tangga. Ya kami ampun. Ini sepertinya yang membuat abang takut. Oh, Coba ini. kira-kira masih bisa berkoar-koar Bener nggak sih kalau di ada rumah tuh nyonya? ternyata mungkin lebih jinak kali ya dibanding DPR gitu ya? Jinak. Ya, kalau memang kalau di rumah aku sama anak-anak yang jadi raja. Oh, jadi raja. Iya. Kalau aturan yang misalnya nih aturannya kan galak di rumah, nggak takut malah macam-macam di luar. Ah, enggak ah. Kita harus percaya aja lah. Sudah berapa tahun, Kak? Sudah hampir anak-anak 12 udah lama kayak udah berapa ya kita udah lupa sendiri. Jadi saya lucu nih ketemunya. Ketemunya Aku gimana? marah-marah terus sama dia kadang-kadang suka lupa itu anniversary. Makanya aku juga jadi lupa. Coba berarti kapan tanggal Ya, jadi pernikahan? ketemunya saya lagi ada acara. Dia juga kita lagi makan, saya lihat wah lucu juga ini anak. Lucu juga. Ya, ini anak lucu. Saya bilang sama orang saya orangnya berani, tapi karena lagi rame jaim kan, minta nomor teleponnya. Itu acara apa, Anak Bang? buah saya lagi makan di satu restoran di hotel. Oke. Salah, dia minta nomor telepon. Rupanya dia nggak lagi sibuk, kita lagi meeting. Dia minta nomor meja lain wanita lain. Dikasih itu nomor. Saya telepon, nggak dijawab, nggak diangkat. Setan ini wanita sombong. Maaf ya omongannya rada kasar kan. Ya udah diam aja. 3 tahun kemudian ketemu lagi. Ini kan yang kurang ajar dulu nih. Nggak mau lagi pakai ajudan. Halo, apa kabar cantik? Saya wanita langsung cantik aja, betul nggak? Kita kan berdarah dingin yang gitu-gitu kan. Lama apa? Kak Diana, dia mesem-mesem ya. Aku Disambut bilang, nggak? boleh nggak aku minta nomor telepon? Nggak, dia diam aja dia kasih. Dalam hati saya udah di mobil, supir bawa mobil, kasih.
telepon nggak angkat juga nih. Dalam hati gua coba ngangkat. Baru saya tahu rupanya dia green card di Australia, bukan orang Indonesia. Oh gitu. Jadi Australia. Jadi lagi datang. Kan gitu. Langsung PDKT, wah ini balik lagi nanti ya. gua sosor lah, selesai. 3 tahun masih ingat loh ketemu lagi. 3 tahun masih ingat Wah, ketemu iya. lagi. Saking ininya ya, saking terbayang-bayangnya 3 tahun pun masih ingat ya. Saya masih ingat. Kita tes Itu namanya yuk. jodoh ya. Kapan Itu tanggal namanya jodoh. pernikahannya? Masih ingat? Itu dia, yang ingat anak-anak. Iya, iya, ya, anak-anak Iya. ingat ya. Jadi nggak pernah Mbak, ada. jangan ditanya lagi, nanti aku di rumah dimarahin. Iya, terus kita Justru. berantem gara-gara itu. Gara-gara sering lupa jadi Iya, lupa beneran ya. Tapi bukannya jadi jangan romantis. anniversary. Ulang tahun pun kadang-kadang lupa. Jadi harus ngasih abang gimana? modus-modus kode-kode juga dong. Pokoknya kata dia, udah deh mendingan ingetin aja ya ampun. Nggak bisa bikin surprise dong. Iya, Iya, nggak jadi- bisa, jangan harapin surprise. Padahal Dan dia tadi selalu bilang, katanya kamu ini muka rembo bukan hati tipe rinto saya, tadi. kamu nggak sentimental, dia kan sentimental. Iya, memang. Aku memang nggak sentimental, gimana lah. Orang hutan masuk kota. Tadi katanya muka BTL, rembo hati Batak rinto. tembak Ya, langsung. dia tuh orangnya bagi saya apa ya? Apa yang saya sama anak-anak mau selalu pasti sama dia dipenuhi dan dia nggak walaupun nggak bilang gitu sama kita iya gitu, dia tahu kita mau sesuatu itu gitu. Sama dia berusaha untuk memenuhi Diwujudin. gitu, ya untuk mewujudkan gitu. Gitu. Oke, kita pasti Kak Diana masih punya banyak cerita tentang Bang Ruhut Sitompul. Tapi tentunya setelah yang satu ini pemirsa, jangan kemana-mana. Seperti partai aku. Nah, balik lagi ke partai. Mirip Iya, karena lagi. Diana, kau bukan yang pertama tapi yang terakhir. Ya, masih di 3 in 1, gali informasi, Jadikan jadikan inspirasi. Tadi kita sudah membahas mengenai kehidupan di luar rumah. Sekarang kehidupan di dalam rumah. Nah, kalau misalnya lihat berita-berita di TV gitu ya, pas lagi ada heboh-hebohnya, itu biasanya apa yang dilakukan sih? Itu- Kalau misalnya lagi gemes-gemesnya gitu. Iya, memang pertama-tama suka gemas ya, tapi akhirnya ya gimana ya udah jadi biasa aja gitu. Jadi ya udahlah emang ginilah hidup Memang, entertain gitu. Ya sedikit apa aja bisa jadi heboh gitu Tapi kan. suka mengkritik gak? Ada yang saya kritik, ada juga yang enggak. Jadi kita tuh di rumah tuh suka diskusi, malah kadang-kadang suka berantem beda pendapat gitu. Padahal sebenarnya kalau dipikir nggak penting banget ya. Cuma masalah beda pendapat, yang ini mau ini, aku bilang enggak ini begini gini. Padahal kalau aku pikir lagi kerjaan lu bukan kerjaan gue. Tapi kebiasaan nyampe di rumah misalnya, ada nggak sih kebiasaan makanan-makanan wajib yang harus disediakan di wajibnya rumah? pete. Pete. Iya. Dan nggak masalah ya? Iya, nggak Mbak Diana dengan aku itu? nggak masalah. Banyak hal yang kontroversi dari seorang Bang Ruhut. Apa yang Kak Diana lihat? Ya kadang-kadang aku bilang di rumah, udahlah jangan gini gitu. Itulah kita suka berdebat. Nanti dia kasih perdebatan, argumen. Enggak ini begini. Kadang-kadang malah aku yang lebih bikin, udah Beb, aku kan panggilnya Beb. Udah Beb, sikat aja terus. Udah Beb, begini aja. Aku malah yang suka gituin, udah Beb, emang tuh orang gini. Oh, Udah gitu, Beb, sikat aja Beb. Udah jangan sampai berhenti Beb, sikat dia Beb. Oh, Gini. jadi tambah gas dong ya Bang Tambah Ruhut di luar. gas. Kalau Dia- dalam hal mendidik anak gimana Kak? kalau dia terlalu apa ya, manja nggak jelas kalau bagi saya. Tuh, Iya, nggak maksudnya boleh, Bang, memanjakan ngajarin anak. apa aja ya udah ya kan ada iya dan ada tidaknya gitu. Kalau dia jadi anak tuh jadi manja nggak jelas gitu. Jadi semua apa-apa dia mah cuma iya. Kalau aku ada ininya gitu. Ada aturannya. Ada Ada aturan-aturannya. Dia Jadi- raja tega, bisa anak-anak lihat di apa Mainan. ya? Mainan udah lihat gini, nggak boleh. Kalau saya Tunggu bagi rapot. tunggu gitu. bagi rapot. Saya nggak, saya beli. Karena cerewetnya dia larang, nanti lagi dia meleng, ambil.
Ya, ambil. Dia udah mulai tahu kan saya kesel juga. Kalau perlu tokonya kita beli. Di rumah saya habis disiksa. Habis. Sebentar. Disiksa. Iya. Disiksanya itu kayak apa? Aku marah-marahin habis. Nah, udah aku marah-marahin habis dia. Iya. Emang dia selalu bilang aku disiksa. Nah. Tapi kalau nggak digituin, nggak olahraga jantungnya. Kalau soal hobi barang-barang mewahnya abang, suka cerewet juga nggak? Dulu cerewet tapi sekarang ya deh bagus deh aku bilang. Karena anakku ada cowok, akhirnya dia suka-suka juga kayak mobil-mobil gitu. Padahal nggak ada yang ngajarin ya. Semua pengacara punya mobil mewahnya banyak ya. Ya. Apa emang harus Memang begitu? harus gitu? Enggak juga, tapi kalau aku dulu kenapa? Kalau mereka mungkin karena nampang, kalau aku bukan. Kalau dulu waktu lawyer. Mereka itu kayaknya tersudutkan sekali ya kalau ngomongin mereka ya. Siapa tuh ya mereka? Kalau aku mereka kenapa aku bilang bukan mereka nampang? Saya ini terkenal lawyer yang tidak bisa mengatakan fee. Tapi dengan penampilan saya, bang berapa fee-nya? Terserah kamu, tapi dia udah lihat penampilan saya. Kalau mereka nggak segan-segan 5M, 10M, saya nggak bisa. Karena itu saya banyak bela orang prodeo. Kalaupun saya ada itu dan juga saya terima kasih sama Tuhan, mami papi saya, kami anak-anaknya dia orang yang berada. Pro bono maksudnya bang? Oh iya, prodeo, nggak bayar, pro bono. Jadi kan di kantor saya itu prodeo saya bikin. Kalau sepanjang abang jadi pengacara, bayaran terbesar abang berapa? Ya jadi itu ada yang lucu. Itu kan aku kan nggak bisa bilang fee. Jadi susah juga sekali. Gimana? Bagi law office aku 200 juta itu murah. Ya murah. Karena aku dibayar MM-an, kan begitu. Waktu aku lawyer. Jadi sekali cerita, nggak ada. Bang kami bayar berapa? Pusing aku kan. Ya 200 deh gue bilang. Ya, maksud aku kan 200 juta. Besok datang dolar 200.000. 2M. Ember juga kejadian. Biasanya klien-klien waktu jadi pengacara itu klien-klien seperti apa? Dari mana aja? Dari luar negeri, dari dalam negeri. Dan aku kadang-kadang sedih. Banyak klien aku setelah lawyer-lawyer lain gagal. Jadi suka cerita, mungkin karena mereka tahu ya. Aku pro bono itu ya. Selalu banyak bantu, kalau perlu gratis, nggak ada masalah. Itu memang hobi aku sih. Yang membela orang. Mereka kan kadang-kadang bini saya suka marah tuh. Saya ini sama lawyer ini udah habis segini-gini. Sekarang tolong Bang Ruhut deh. Tapi uang kami udah nggak ada lagi. Saya kerjain juga. Tapi ya nyatanya berhasil. Itu. Luar biasa. Tapi berarti sekarang udah enggak ya? Maksudnya Cuti. oh cuti. Aku cuti, terpilih lagi nih, cuti lagi. Saya cuma pengen tahu, seberapa besar peran Kak Diana terhadap seorang Ruhut Sitompul? Oh sangat besar. Dia yang pemberi semangat saya, termasuk kan dia cukup bilang gini, kamu kerja yang baik, kamu udah tua, gua anak-anak masih muda. Itu kan dorongan. Jadi bagi saya kerja 1 kali 24 jam kadang-kadang kurang. Lucu juga, dia jam 8 saya udah harus tidur. Padahal saya lagi kerja. Saya bilang gimana sih kamu? Saya bilang gitu. Masuk kamar, baru sama anak-anak jamnya tidur. Ayo masuk kamar. Maksudnya dia jam 12 pendorong. nanti bangun lagi nggak apa-apa bang, jam 8 nggak bisa. Nggak bisa. Udah tidur, Kita di kamar kalau saya diam-diam kan saya juru bicara. Saya mesti nonton berita TV, politik semua kan biar saya besok ditanya wartawan bisa ngomong. Dia nggak bisa, udah ribut dari kamar manggil-manggil. Jadi saya masuk lagi. Oh gitu, ya udah sekarang. Yang belum terjawab tantangannya terjawab. dari kita mengucapkan kata-kata terserah abang mau terima kasih kepada sang istri selama Atau ini minta telah maaf deh, atau apa kayak gitu. ketawa terus dari tadi. Atau ngegombal deh, ngegombal. Ya udah, kalau nggak mau ada kata-kata nggak apa-apa deh, pegang tangan aja, cium tangan atau bagaimana deh bang. Kita pengen lihat romantisan itu. Atau enggak mungkin waktu menikah ngomongnya apa sih? Waktu Ngelamarnya ngajak ini gimana kan? sih? Iya, ini. Ya di rumah kita memang sangat akrab kata-kata I love you. Jadi selalu I love you too kata istri Silakan saya. diucapkan. Anak saya. Bang Ruhut nih benar-benar berbeda loh. Karena Kenapa jadi ada- salah tingkah sih? Iya. di rumah saya itu saya penonton. Di rumah saya komunikasi semua
dalam bahasa Inggris. Anak-anak saya itu TOEFL-nya sangat tinggi karena mereka kan semua di luar negeri. Silahkan dibuktikan. Baby dong yang rayu aku. Iya. Kita tunggu loh Bang, itu nggak selesai-selesai loh. Nggak pulang juga loh kita. Sampai abang nungguin abang ngomong. Ya mirip seperti partai aku. Nah kan balik lagi ke partai. Mirip Iya, karena balik lagi. Diana, kau bukan yang pertama tapi yang terakhir. Luar biasa. Tapi pemirsa tenang ya, ini bukan 3 in 1 yang terakhir. Nanti akan ada 3 in 1 berikutnya. Cuman memang waktu kita udah habis. Iya. 1 jam. Iya. Terima kasih ya Bang Bang Makasih. Ruth, ya Diana sudah hadir Terima hari ini kasih. dan berbagi bersama kami. Dan tentunya pemirsa kami masih akan kembali dengan episode mendatang dengan tamu-tamu yang juga sama istimewanya dengan malam hari ini. Untuk sementara saya undur diri, Denta Mirakusuma. Kami Dia Radisti. Tara Detuars. Sampai jumpa di 3 in 1.